Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 beranggotakan saya Muhammad Farel Rizwan dari Fakultas Sains dan Teknologi. Ada Aditya, lalu ada Talita, Farah, Aulia, Aurel, dan Lia. Nah, kami akan mempresentasikan tentang hasil field study kami. Nah, untuk field study kami menghubungkan dengan proyek PKK kami yang berjudul Efektivitas Pembuatan Kerajinan Tangan dalam Mengurangi Limbah Pakaian Akibat Fast Fashion. Next. Nah, proyek kami ini itu dilatar belakangi oleh adanya fast fashion, di mana kata cepat dari fast fashion itu sendiri itu menggambarkan seberapa cepat retailer dapat memindahkan desain dari catwalk ke toko, mengimbangi permintaan konstan untuk gaya yang lebih banyak dan berbeda. Nah, fast fashion ini sendiri itu kami dapatkan dari adanya penelitian dari BIK tahun 2018 yang menyatakan bahwa ketika ada fast fashion pasti akan ada pengembangan sifat konsumerisme seseorang. Padahal menurut KTT Mode Copenhagen, limbah fashion adalah salah satu penyumbang limbah di dunia ini. Oleh karena itu, kita membuat proyek ini dengan harapan produk yang kami hasilkan dapat efektif untuk mengurangi limbah pakaian. Nah, dari data sekunder yang kami dapatkan, kami melakukan field study untuk membuktikan apakah memang keadaan lapangan sesuai dengan data sekunder. Tapi apa sih tujuan dari eh, field study kami? Silakan untuk Adit bisa dijelaskan. Nah, untuk tujuannya ini yang pertama adalah untuk mendapatkan data mengenai keadaan lapangan. Yang kedua adalah mengidentifikasi data sekunder dengan keadaan lapangan. Terus, bentar-bentar. Lalu juga mendapatkan pemahaman mendalam terkait penelitian terkait praktik konsumsi berkelanjutan, maaf. Lalu ada mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam mempromosikan pengurangan dampak fashion melalui kerajinan tangan. Lalu yang terakhir ada mengetahui proses pengembangan kerajinan tangan menggunakan kain bekas untuk mengurangi dampak negatif dari industri fast fashion sendiri. Next. Untuk penelitian ini, kami menggunakan metode kuantitatif dengan langkah awal yaitu membuat G-form yang ditujukan kepada 50 responden mahasiswa baik di dalam Universitas Airlangga maupun di luar Universitas Airlangga. Kemudian, G-form tersebut ditujukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap fast fashion, terhadap bahaya limbah tekstil, kemudian analisis tingkat konsumsi mahasiswa terhadap pakaian. Kemudian ada juga mengetahui apakah mahasiswa ikut berkontribusi atau tidak dalam menyumbangkan limbah pakaian. Hasil yang kami dapatkan adalah mahasiswa memiliki tingkat konsumsi pakaian yang cukup tinggi. Begitu pula dengan angka penyumbangan terhadap limbah pakaian itu sendiri. Meskipun mereka mempunyai pengetahuan mengenai fast fashion itu sendiri, namun, ternyata mahasiswa masih memiliki baju bekas yang tidak terpakai dalam jumlah yang lumayan banyak, dan inilah yang menjadi salah satu penyebab dari penumpukan limbah pakaian. Dan hal ini sejalan dengan data sekunder yang kami dapatkan. Kemudian, kami juga membuat produk yang akan dijelaskan oleh Lia. Mute, Lia. Ya, mic-mu. Mic. Produk yang akan kami gunakan yaitu tas. Dengan mengelola limbah untuk dijadikan tas yang kami harapkan dapat mengurangi limbah. Langkah selanjutnya yaitu membuat Google Form digunakan untuk kuesioner untuk menilai efektivitas proyek kerajinan tangan dalam mengurangi limbah tekstil akibat fast fashion. Kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data dari mahasiswa
digunakan mahasiswa akan disadarkan terhadap isu limbah tekstil dan dampak berkelanjutan terhadap perilaku konsumsi. Kuesioner ini dibuat dalam Google Form untuk mempermudah penyebaran kepada responden melalui tautan digital sehingga data dapat terkumpul secara cepat dan efisien. Next, Kak. Ya, Farah. Selanjutnya, ada poin-poin kewarganegaraan dari proyek yang kami lakukan. Yang pertama adalah mengimplementasikan SDGs 12, yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi sumber daya yang ada di Indonesia. Poin yang kedua adalah peka terhadap kelestarian lingkungan. Dengan memahami bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan keberlanjutan ekosistem, utamanya di Indonesia. Yang ketiga adalah mengurangi limbah lingkungan dalam negeri. Seperti yang kita tahu, mengurangi limbah dalam negeri adalah kewajiban bagi seluruh warga negara, guna mencapai perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk poin yang keempat yaitu bekerja sama. Jadi dalam bekerja sama ini sama seperti yang diterapkan dalam Pancasila, sila ketiga. Dan yang kelima ada mengembangkan kreativitas dan memajukan produk lokal. Sebagai warga kita tidak bisa tutup mata untuk membiarkan limbah itu berkeliaran di luar sana. Jadi kita harus meningkatkan kreativitas dan memajukan produk lokal. Dan yang keenam ada kesadaran sebagai rakyat Indonesia. Jadi sebagai rakyat Indonesia kita haruslah sadar terhadap isu-isu lingkungan yang ada di luar sana. Oke, baik. Terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.